Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat lama channel. Oke, saat ini saya ingin mereview satu genset inverter ya dari Crispo, mereknya i2000. Dimana untuk informasinya atau spesifikasinya, HP 12 PS itu running wattnya atau saat dia bekerja di 1600. Penyalaan pertama ada di 2000 watt. Di situ untuk voltasenya atau voltasenya 220. Terus untuk engine RPM 3600. Di sini untuk bahan bakar ya, dia menggunakan bensin, bisa Pertamax, bisa Pertalite, bisa premium. Kapasitasnya 2,4 liter dan dia menggunakan oli samping ya. Oke, kita akan lihat bagian samping. Hanya ada ini ya, spesifikasi dan ada petunjuk penggunaannya. Di sini ada tuas handle untuk menyalakan, jadi kita tinggal tarik, dan kalau sudah tidak bergunakan kita tinggal taruh dalam. Oke, untuk bagian depan sendiri di sini kita ada saklar on off. Ini on off yang warna merah. Ini untuk start engine ya, atau menyalakan. Terus untuk yang hitam ini untuk smart throttle-nya ya. Jadi saat kita nyalakan ini secara otomatis dia bisa menghemat bahan bakar sekitar 50% atau dalam posisi ekonomis. Cuma untuk kapasitas daya besar biasanya dia harus di off kan supaya RPM-nya lebih besar dan energi yang dihasilkan oleh inverter ini bisa lebih besar juga. Kemudian di sini ada tiga indikator LED. Output indikator ini kalau nanti genset menyala dia akan menyala kuning. Ada overload alarm, jadi apabila dia melebihi kapasitas baik tegangan ataupun timer waktu ya, dia akan menyala. Dan ada low oil alarm, dia di sini menggunakan oli samping ya, jadi dia akan menyala kalau posisi olinya habis. Di sini ada timer, bukan timer ya, sorry, ini adalah waktu yang sudah dipergunakan oleh genset ini selama dipergunakan atau menyala. Di sini ada USB 5 volt, jadi kita bisa melakukan pengecasan alat-alat elektronik yang menggunakan USB. Terus di sini ada cup, ini dipergunakan saat posisi genset lama tidak dinyalakan atau dalam posisi dingin ya. Di sini ada single ini ya, stop kontak untuk AC-nya. Kemudian di sini ini ada tuas, dimana tuas kalau kita lagi posisi tidak menyalakan kita harus diposisikan off. Tapi kalau kita menyalakan ini kita harus berada di posisi bawah ya, atau posisi on gitu. Jadi kalau kita tidak bergunakan di posisi off, kalau kita bergunakan kita pindah di posisi bawah atau on gitu. Kemudian di sini ada ARDE, ada ground itu ada, dan di sini ini ada AC ya. Jadi ada DC. Jadi mungkin kalian punya alat apa pengecasan aki atau apa, bisa dari sini ya. Atau alat yang punya sumber daya DC itu bisa langsung di cover dari sini. Oke, kita sekarang ke bagian atas. Bagian atas cukup simpel ya. Jadi di sini hanya ada ini bahan bakar. Jadi ini untuk bahan bakarnya. Kebetulan saya menggunakan Pertalite ya. Dan di sini juga sudah ada saringan ya. Jadi kalau ada bahan bakar atau kotoran dia tidak langsung masuk. Kemudian di bagian ini untuk pembuangan gas. Jadi diusahakan kalau posisi disimpan dia ada di off. Kalau
posisi dipergunakan dia diputar di on. Kemudian di sini ada indikator bahan bakar. Ini untuk penggantian busi ya. Oke, untuk bagian samping di sini kalau kita ingin mengganti atau mengisi oli pertama kali, ini bisa dibuka, dua baut ini bisa dibuka, nanti ini bisa dibuka, nanti penggantian oli ada di sebelah sini. Tuh, oli yang disarankan adalah 10W30 ya, jadi kapasitasnya tidak banyak, hanya 0,38 liter. Mungkin ini ya spesifikasinya. Jadi olinya kapasitasnya 0,38 liter, tidak sampai 1 liter. Oke, tinggal kita buka dua baut ini, kita buka, nanti ini kita tinggal tarik gitu aja, nanti dia lepas. Oke, untuk bagian belakang tidak ada apa-apa ya. Bagian belakang di sini tidak ada apa-apa, hanya ini aja untuk gas buang. Untuk gas buang aja. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan ya, bagaimana cara menyalakannya. Pertama-tama kita posisikan dia di on. Ya. Kalau sudah di on, ini dimatikan dulu saja. Karena posisi genset ini tidak pernah dipergunakan, kita nyalakan dulu, kita tarik tuas cuknya, kemudian kita putar ke bawah, dan jangan lupa untuk bagian ini kita buka. Oke, kalau sudah, kita tinggal tarik. Nah, dia sudah menyala, segera mati dulu. Tutup. Nah, ini kita nyalakan mode otomatisnya, kita nyalakan penghematnya. Nah, kalau sudah kita nyalakan, dia akan lebih stabil ya. Jadi dia akan lebih stabil karena posisi penghemat bahan bakarnya kita nyalakan. Cuma biasanya daya yang dipergunakan kalau dalam posisi seperti ini dia kecil ya. Jadi tidak bisa maksimal. Kalau kita mau menggunakan elektronik dengan watt besar, saran saya ini tetap dinyalakan. Nah, jadi untuk perputaran RPM-nya dia akan tinggi ya. Jadi dia bisa mengcover untuk alat-alat elektronik dengan kapasitas watt yang besar. Oke. Jadi untuk ukurannya ringkas ya. Kalau saya tahu tackle saya ini atau keramik saya ini 30 cm ya. Berarti kalau kita lihat dari atas ini ukurannya hanya sekitar 45 cm lah. 45 cm dan lebarnya ini hanya sekitar 20 cm. Kalau untuk tingginya kemungkinan sama 40 cm ya. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau dikasih beban ya. Oke. Di sini saya punya circular show ini, di sini wattnya 1000 watt. Kita coba apakah dia bisa di cover sama genset ini. Tidak ada listrik lain ya, jadi ini hanya dari genset ini. Kita akan coba. Oke, jadi 1000 watt dia bisa dihandle oleh
genset ini yang kapasitasnya 2000 watt. Kita coba pakai bor di sini kapasitasnya 550 watt. Kita coba ya. Nanti kita akan nyalakan bersamaan. Bagaimana? Kalau ini jelas bisa ya, karena yang 1000 watt dia bisa cover. Ini yang 600 watt mudah sekali ya. Oke, kita akan coba nyalakan secara bersamaan ya. Dan ini saya nyalakan dulu. Ini coba saya nyalakan dulu. Oke, jadi dua-duanya 1000 watt dan 600 watt dia bisa di cover oleh genset Crisbo ya. Sekarang saya punya satu alat lagi. Ini adalah jigsaw. Kapasitas voltasenya 570 watt. Bagaimana kalau tiga alat ini kita gunakan bersamaan ya? Bentar. Maaf ya, ini tangan satunya megangi handphone. Oke. Ini di sini kapasitasnya 570 watt. Kita akan coba ya, kita nyalakan bersamaan. Power sudah nyala ya. Kita coba dulu. Kita pilih yang paling besar ya, 6 paling besar. Jalan dia ada di RPM tertinggi ya. Sekarang kita coba, ini kita nyalakan dulu. Jadi semuanya bisa menyala bersamaan ya, bisa dipergunakan bersamaan. Ini dengan kapasitas 570 watt, 570 watt ya. Dan ini kecepatan RPM-nya dia putaran RPM tertinggi. Menyala ya. Ini tadi juga bornya juga menyala. Ini dengan kapasitas 550 watt. Dan ini sirkulasaunya dia juga menyala dengan kapasitas 1000 watt. Jadi semuanya jadi satu. Tadi kita sudah coba, semuanya bisa menyala bersamaan. Jadi genset ini bisa menghandle semua peralatan dengan kapasitas watt power yang besar. Dan dia bisa menstabilkan supaya tidak sampai terjadi overload dalam penggunaan
kapasitas listriknya. Oke, jadi begitu review untuk genset Crispo dengan tipe i2000 ya. Tolong dibantu like, dibantu subscribe apabila kalian menyukai video ini, dibantu share ya ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang membutuhkan rekomendasi untuk pembelian atau mau membeli genset dengan tipe yang silent ya, atau tipe copper seperti itu. Saya membeli harga genset ini normalnya sekitar 12 juta, tapi karena waktu itu sedang ada promo di salah satu pembelanjaan, harga genset ini saya beli dengan harga sekitar 8 jutaan. Begitu, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Bantu subscribe, like, dan komen serta share ya ke teman-teman yang lain, supaya informasi dari video ini bisa membantu semua rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.